Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Amirul Mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Sayyidati ya Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Imam Hasan al-Mujtaba. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Imam Husain al-Syahid di Karbala. Wa ala tis'ati a'immatin min wuldi radina bihim a'immatan basadatan wa kadatan bihim natawalla wa min a'daihim natabarra. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik. Alaikum minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala ibn al-Husain أولاد الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أيها المؤمنون والمؤمنات رحمكم الله، أعظم الله أجوركم جميعا بوفاة الحسين، وأقول لكم جميعا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemarin seluruh kaum muslimin sedunia mengingat dan mengadakan acara Idul Adha, di mana dalam acara Idul Adha dikenang peristiwa ketika Nabi Allah Ibrahim mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Sehingga ketika ditanya, wahai putraku, aku bermimpi menyembelihmu. Kemudian si putra menjawab, lakukan wahai ayah. Tetapi kejadian itu berakhir tanpa penyembelihan secara nyata Nabi Allah Ismail. Kemudian Allah menggantikan dengan seekor domba. Dan kaum muslimin mengenang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Sampai hari ini. Allah dalam ayat suci Al-Quran menyebutkan Al-Hasan wal Husain sebagai putra Rasulullah, sebagai anak Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkorban. Al-Hasan diracun. Al-Husain kemudian dibunuh bersama seluruh keluarganya tanpa sisa dan tidak diganti dengan domba. Seluruhnya dibantai. Sayangnya justru kaum muslimin tidak pernah mengenang
masa-masa Muharram ketika Rasul berkorban jauh lebih besar dari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, yang putra-putranya disembelih tanpa pengganti. Dan itulah yang Allah sebut di Al-Quran. Itulah sesembelihan yang agung. Ketika Allah mengatakan, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, dan kami gantikan Nabi Ismail dengan sesembelihan yang agung. Itu adalah putra-putra Rasulullah yang tidak digantikan lagi dengan apapun. Dalam adegan Idul Adha diceritakan istri Nabi Allah Ibrahim, Ibunda Hajar, yang lari dari satu tempat ke tempat lain mencari air untuk putranya. Dan kemudian kejadian itu pun berakhir indah. Ibunda Hajar kemudian menemukan air dan memberikan minum kepada putranya. Pengorbanan Ibunda Hajar dikenang. Bagaimana beliau berlari, dibuatkan Safa wal Marwah, dikenang. Seluruh kaum muslimin mengenangnya. Tetapi keluarga Rasul, Ibunda Zainab, para wanita, pengorbanan Abul Fadl Abbas, ketika keliling mencari air, melabrak ratusan tentara, sampai tangannya terputus. Namun sayangnya Abul Fadl Abbas tidak sempat memberikan air kepada keluarga Rasulullah. Sehingga putra-putra Rasulullah tidak seperti Nabi Allah Ismail yang kemudian meminum air dan selesai. Tapi putra-putra Rasulullah seluruhnya mati kehausan tanpa setetes air yang ada di tenggorokan mereka. Tapi kaum muslimin sekali lagi tidak pernah mengenang kehausan keluarga Rasulullah di bulan-bulan ini. Bagaimana Abul Fadl Abbas ketika telah terlepas tangannya, air telah tertumpah, wasiatnya hanya satu. Kata beliau sambil menangis kepada Al-Husain. Kata beliau, wahai kakakku, jangan bawa aku ke rombongan wanita. Aku tidak tega melihat Zainab dan seluruh kaum wanita yang menunggu aku untuk mendapatkan air. Keluarga-keluarga Rasul, sahabat-sahabat Al-Husain, semuanya gugur dalam kehausan tanpa air. Seluruhnya. Namun kaum muslimin tidak mengenangnya. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, tragedi Nabi Allah Ibrahim terjadi jauh sebelum baginda Rasul dilahirkan. Dan kita mengenangnya. Tapi tragedi Karbala, tragedi pengorbanan Al-Husain, ketika beliau berkata, aku melakukan ini seluruhnya li islahi ummati jaddi, untuk memperbaiki umat kakekku Rasulullah. Pengorbanan beliau ketika berkata mengorbankan seluruhnya demi umat Rasulullah. Justru umat Rasulullah tidak mengenang lagi Al-Husain dan pengorbanan keluarganya. Justru sebagian mereka merasa aneh dengan pengorbanan Al-Husain. Justru sebagian menuduh ini pengorbanan sia-sia. Justru sebagian bertanya-tanya, untuk apa Al-Husain melakukan ini? Padahal Al-Husain menjelaskan dengan sejelas-jelasnya li islahi ummati jaddi, untuk memperbaiki umat kakekku.
perbaikan seperti apa yang diinginkan Al-Husain. Sehingga beliau mengorbankan seluruhnya. Dirinya, keluarganya, semuanya terbunuh. Perbaikan apa yang diinginkan? Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Untuk menjelaskan satu alasan Al-Husain. Kenapa harus mengorbankan diri dan seluruh keluarganya? Malam pertama ini, saya ingin menjelaskan tentunya melalui sejarah. Agar nantinya menjadi jelas kenapa beliau harus berkorban dan membawa seluruh keluarganya. Sebelum baginda Rasul dilahirkan, sejarah mencatat terjadi perselisihan antara Hashim dan Abdus Syams. Sejarah pun mempertanyakan siapa sebenarnya Abdus Syams. Ada yang berkata ini bukan dari Bani Hashim, bukan dari pohon yang disebut dengan pohon kenabian. Ada yang berkata itu saudaranya Hashim. Terlepas dari perselisihan ini, yang penting terjadi perselisihan antara Abdus Syams dan Hashim. Abdus Syams punya anak yang bernama Umayyah. Setelah meninggal Abdus Syams, perselisihan menjadi semakin meruncing antara Umayyah dan Hashim. Terjadi banyak permasalahan. Bahkan pernah terjadi sumpah di antara keduanya, sehingga Umayyah diusir dari Mekah selama 10 tahun. Umayyah inilah yang kemudian nanti melahirkan Bani yang kita sebut dengan Bani Umayyah. Yang Allah sebut di Al-Quran sebagai Asy-Syajaratul Mal'un. Dari Umayyah lahirlah Abu Sufyan. Dari Abu Sufyan lahirlah Muawiyah. Dan dari Muawiyah lahirlah Yazid laknatullahi alaih. Sementara dari Hashim turun temurun lahirlah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan ketika Rasul lahir, Rasul masih semasa dengan Abu Sufyan. Sehingga sejarah mencatat seluruh permusuhan kepada baginda Rasul, baik di kota Makkah maupun di kota Madinah, selalu dipelopori oleh Bani Umayyah. Di Mekah, Rasul paling banyak menghadapi cacian, hujatan, seluruhnya dari Bani Umayyah. Rasul pernah berselisih dengan pamannya yang bernama Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini punya istri, yang mana istrinya ini saudaranya Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Sehingga mereka ini selalu bersekongkol di kota Makkah untuk menyakiti baginda Rasul. Kemudian hijrahlah Rasul ke kota Madinah setelah mereka bersepakat untuk membunuh baginda Rasul. Sesampainya di kota Madinah, peperangan muncul. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Seluruhnya antum boleh baca sejarah. Tidak ada pemuka dari perang-perang ini kecuali dari Bani Umayyah. Mereka yang mendanai, mereka yang memprovokasi. Seluruh perselisihan dimunculkan oleh mereka. Sampai pada akhirnya mereka hancur total di perang Khandaq.
Sehingga setelah perang Khandaq, Bani Umayyah tidak lagi punya kekuatan. Karena seluruh kekuatannya sudah dihabiskan dalam perang Khandaq. Setelah itu Rasul mulai membangun kota Madinah. Rasul mulai membuat perjanjian-perjanjian dan segala macam. Sebagian dari Bani Umayyah setelah kalah dalam Fathu Makkah, Rasul menguasai kota Makkah. Sebagian dari mereka pindah ke kota Madinah. Tapi karena banyaknya kejadian-kejadian, maka sebagian besar dari Bani Umayyah dilaknat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat, kemudian Abu Sufyan dilaknat oleh baginda Rasul. Muawiyah termasuk salah satu yang dilaknat oleh baginda Rasul. Marwan dari Bani Umayyah, Ibn Hakam, anak dan ayahnya, dua-duanya termasuk yang dilaknat oleh baginda Rasul. Dan masih banyak sederetan Bani Umayyah yang dilaknat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga muncullah mereka ini sebagai Asy-Syajaratul Mal'unah, pohon terkutuk. Ada yang selamat dari mereka terlalu kecil untuk dihitung. Sampai pada akhirnya setelah Rasul wafat, Bani Umayyah tidak punya posisi apapun. Mereka telah terusir. Mereka terlaknat dan semua orang tahu. Amr bin As terlaknat. Dan masih banyak sederetan. Mereka semua tidak punya kekuatan apapun. Sehingga Rasul sudah menjauhkan mereka dari Islam. Karena mereka Asy-Syajaratul Mal'unah. Kemudian dalam peristiwa Saqifah tercatat terpilihnya Khalifah Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Di zaman Khalifah Umar ibn Khattab inilah awal kali Bani Umayyah punya kekuatan. Di mana kemudian Khalifah Umar menempatkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Syam. Awal kali punya posisi. Satu saat memang Muawiyah pernah berbuat buruk dan dipanggil dan dimarahin. Tapi kemudian kedudukan Muawiyah menjadi begitu kuat di Syam. Pasca wafatnya Khalifah Umar ibn Khattab, kemudian digantikan oleh Khalifah Utsman ibn Affan. Dan Khalifah Utsman ibn Affan, sejarah mencatat bahwa Khalifah Utsman ibn Affan berasal dari Bani Umayyah. Setelah itulah orang-orang mulai balik lagi ke kota Madinah. Bani Umayyah mulai kuat. Syam menjadi daerah otoritas Muawiyah. Seluruh kekayaan, harta benda, apapun yang berasal dari Syam, tidak lagi dikirim ke Madinah. Karena Muawiyah diberi wewenang untuk mengatur. Mutlak punya otoritas. Sementara di Madinah, mereka mulai kuat. Terjadinya pergolakan di Madinah. Ketika Khalifah Utsman memimpin, salah satunya adalah karena kaum muslimin tidak setuju Khalifah Utsman mengangkat Marwan bin Hakam sebagai penasehat pribadi. Karena mereka semua tahu ini orang terlaknat dari baginda Rasul. Sehingga kaum muslimin marah. Kemudian
Setelah terjadi kejadian-kejadian yang begitu banyak di kota Madinah, akhirnya mereka kemudian membunuh Khalifah Utsman di kota Madinah. Terbunuhnya Khalifah Utsman membuat sebuah kekosongan. Tiba-tiba kaum muslimin berbondong-bondong datang ke rumah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib salamullahi alaih, meminta agar beliau mau menduduki posisi sebagai khalifah. Walaupun Imam Ali menolak, tapi mereka terus datang mendatangi rumah Imam Ali. Penolakan-penolakan yang dilakukan Imam Ali tidak membuat mereka surut. Akhirnya mereka kemudian membaiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Orang yang baiat pertama kali kepada Imam Ali adalah Thalha dan Zubair. Baru diikuti yang lain. Tetapi tidak berselang lama, Imam Ali telah melihat di kota Madinah Bani Umayyah begitu kuat. Mereka punya kekuatan di kota Madinah. Rumah-rumah di Madinah mereka kuasai. Karena Madinah ibu kota. Melihat kenyataan ini, kemudian Imam Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Dengan dipindahnya ibu kota dari Madinah ke Kufah, matilah kota Madinah. Sehingga kata Imam Ali, aku ingin kota Madinah murni menjadi tempat orang berziarah kepada Rasul. Tidak akan menjadi tempat konflik. Begitu Madinah tidak lagi jadi ibu kota, seluruh Bani Umayyah meninggalkan kota Madinah. Karena mereka tidak ada urusan dengan kuburan Rasul. Mereka tidak ada urusan dengan berkah atau apapun yang berasal dari Rasul. Mereka meninggalkan kota Madinah. Sebagian besar kembali ke Syam. Tidak sampai setahun di Kufah, terjadilah pemberontakan pertama kepada Imam Ali, yang kemudian diberi nama Perang Jamal. Dan salah satu yang menjadi pemimpin dalam peperangan melawan Amirul Mukminin adalah orang yang pertama baiat kepada Imam Ali, yaitu Thalha dan Zubair. Sejarah menceritakan ini di seluruh buku. Perang Jamal berakhir, kemenangan ada di tangan Amirul Mukminin. Muawiyah yang sebelumnya mendukung perang Jamal kembali ke Syam dan membuat tentara yang begitu kuat. Dan inilah yang memunculkan perang Siffin. Tentara Imam Ali tentunya banyak yang terbunuh di perang Jamal. Sebagian lagi terbunuh di perang Siffin. Di perang Siffin terjadi kecurangan yang memaksa Imam Ali harus mundur. Dan ketika beliau mundur, dalam kondisi terpaksa ini, orang-orang yang sebelumnya jadi pengikut Imam Ali tiba-tiba berbelok menjadi musuhnya. Hampir setengah dari tentara Imam Ali berubah menjadi musuhnya. Yang mana musuh inilah yang kemudian memunculkan perang Nahrawan. Yang kemudian pengikut yang sebelumnya setia kepada imam ini berubah menjadi musuh beliau. Kemudian mereka menamakan diri sebagai Khawarij. Dalam perang Nahrawan terbunuh ribuan. Akhirnya, sementara Muawiyah masih kuat di kota Syam, Imam Ali menghadapi Nahrawan yang dulu pengikutnya. Tentara Imam Ali banyak terbunuh dan mereka pun terbunuh. Melihat banyaknya tentara Imam Ali yang terbunuh,
Kemudian Muawiyah menyusun untuk membuat gerakan lagi menentang Amirul Mukminin. Dan Imam Ali membaca ini. Sayangnya sebelum selesai Imam Ali dengan kasus ini, beliau terlebih dahulu terbunuh ketika beliau ditikam dengan pedang. Sehingga wafatlah Amirul Mukminin salamullahi alaih dalam umur yang sama dengan baginda Rasul 63 tahun. Wafatnya Imam Ali membuat sebagian orang meninggalkan Imam Ali. Kemudian Imam Hasanlah yang menjadi penggantinya. Sementara Muawiyah begitu kuat di kota Syam. Karena dia bisa menggunakan uangnya untuk membeli siapapun. Hanya akan terjadilah perang antara Imam Hasan dan Muawiyah. Sayangnya, setengah pasukan Imam Hasan berkhianat. Karena diberikan uang yang begitu besar oleh Muawiyah. Sehingga Imam Hasan menyusun kembali. Sayangnya sebelum susunan ini selesai, Imam Hasan telah terlebih dahulu terbunuh dengan racun. Sehingga tidak terjadi peperangan antara Imam Hasan dan Muawiyah. Sementara orang-orang yang sebelumnya jadi pengikut Imam Hasan pun mulai hilang. Mereka berbelok. Melihat di Syam mereka bisa mendapatkan duniawi yang mereka inginkan. Dalam kondisi seperti ini, walaupun terjadi sebelumnya perjanjian antara Imam Hasan dan Muawiyah, perjanjian itu diingkari. Karena mestinya dalam perjanjian itu ditulis kekuasaan Muawiyah jika meninggal akan jatuh kepada Imam Hasan. Jika Imam Hasan meninggal duluan akan jatuh kepada Imam Husain. Itu perjanjian yang tertulis. Tapi tiba-tiba Muawiyah mengangkat anaknya yang bernama Yazid untuk jadi penggantinya. Sebuah pengkhianatan yang besar. Karena seluruh kaum muslimin tahu betapa bobroknya Yazid. Semua tahu. Yazid bukan hanya meminum minuman keras. Sejarah, antum bisa baca di seluruh kitab sejarah. At-Tabari, Ibn Hisham, semuanya bercerita. Bahkan Yazid punya kolam yang disebut dengan kolam khomer, kolam minuman keras. Semua orang tahu teman bermainnya adalah anjing dan kera. Semua orang tahu masalah ini. Karena itu Yazid selesai membunuh Imam Husain, Yazid menyampaikan dengan terang-terangan. Kata Yazid, Bani Hashim mencoba-coba bermain-main dengan kerajaan. Tidak pernah menyebut kenabian. La'ibat Hashimun bil mulki. Bani Hashim, kata Yazid, main-main dengan kerajaan yang dimulai dengan Muhammad. Wala khabarun ja'a wala wahyun nazah. Seluruh kabar itu kebohongan dan selalu wahyu sebuah kebohongan. Semua orang tahu ini. Kemudian Yazid diangkat. Sementara di zaman Bani Umayyah, di zaman Muawiyah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib salamullahi alaihi setelah wafat sudah dilaknat di mana-mana. Dalam sejarah tertulis beliau dilaknat hampir 70 tahun di 70.000 mimbar. Sehingga jika orang sholat Jumat di masjid tidak melaknat Imam Ali, semuanya ribut. Aina sunnah? Mana sunnah pelaknatan itu? Pernahkah terbayang dalam diri antum? Imam Ali yang gelarnya Amirul Mukminin, yang para imam pun tidak boleh memakai gelar ini. Gelar ini khusus untuk Imam Ali. Para imam tidak boleh bergelar Amirul Mukminin. Hanya Imam Ali yang boleh. Tiba-tiba Imam Ali yang bergelar
Amirul Mukminin sekarang sudah menjadi laknatan di seluruh mimbar. Sementara Yazid, semua orang tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Peminum Homer, pemain wanita, yang bermain dengan binatang, tidak mengenal Islam. Tiba-tiba hari ini bergelar Amirul Mukminin yang tidak dipakai oleh para imam, tapi Yazid yang memakai. Sehingga orang tahu Amirul Mukminin hari itu, Khalifatul Rasulullah, adalah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini tersebar ke seluruh penjuru negara Islam. Dimanapun antum pergi, kemanapun antum datang, jika ditanya siapakah Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah, itu adalah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika mereka bertanya siapakah Ali, Ali adalah orang yang terlaknat. Semuanya sudah berbalik. Dalam posisi seperti ini, orang-orang melihat ajaran Islam pastilah dari Khalifah Rasulullah, dari Amirul Mukminin Yazid. Sehingga mereka melihat inilah Islam yang dibawa Rasul. Sehingga di mana-mana orang mabuk-mabukan, tidak ada yang berani menghalang-halangin. Karena khalifahnya juga mabuk. Pemandangan jika orang dari luar datang mau bertemu dengan khalifah, dengan Amirul Mukminin, harus bersalam dulu kepada monyet dan segala macam, menjadi tanda inilah Islam yang dibawa Rasul. Semuanya terbalik. Gubernur-gubernur yang diangkat semuanya hidup seenaknya. Seorang gubernur di Madinah ketika sholat subuh dalam kondisi yang tidak sadar, kemudian sholat subuh 3 rakaat, lalu ditegur oleh orang-orang. Dia bilang, wahai gubernur, kenapa sholat subuh 3 rakaat? Dia bilang, diam. Jika kalian bicara, aku besok akan sholat 4 rakaat. Tidak ada yang berani melanggar. Apalagi Yazid. Dengan seluruh perbuatannya, tidak ada seorang pun yang berani mencegahnya. Tidak ada yang berani bicara. Sementara hari itu adalah Al-Husain sedang ada. Antum ingat, seluruh negara tidak ada yang berani bicara. Seluruh sejarah menulis Amirul Mukminin adalah Yazid. Dia tulis seluruh tingkah lakunya, seakan-akan inilah Islam yang dari Rasul. Sementara Islam yang dari Rasul, yang mesti dibawa oleh keluarga Rasul, semuanya sudah dilaknat di mimbar. Orang tidak mungkin ikut Islam yang dilaknat di mimbar. Mereka ketakutan. Sehingga Islam yang dari Rasul mulai hilang. Kini muncul Islam dalam bentuk yang baru. Yang jika Imam Husain tidak melakukan apapun, pasti Islam Yazidlah yang sampai pada kita hari ini. Tidak ada satupun yang berani bicara. Diceritakan hari itu, seluruh penulis sejarah menulis sejarah kehebatan Yazid dan keluarganya. Para penulis hadis menyebutkan hadis-hadis keagungan keluarga Yazid dan Bani Umayyah. Semuanya mereka menulis apa yang diinginkan oleh kekhalifaan yang sedang ada hari itu. Dan itu nanti pasti sampai pada kita hari ini. Bukankah kalau saya berbicara sejarah, kita bisa belajar dari sejarah Indonesia sedikit. Dulu di zaman Soeharto, semua orang mencatat sejarah tentang pembangunan dan segala macam pujian. Setelah meninggal, sebagian mereka berubah karena ketidakberanian. Andai kata Imam Husain tidak bangkit, maka seluruh berita yang sampai pada kita hari ini adalah Islam ala Bani Umayyah yang akan turun-temurun memegangnya. Dan perlu antum tahu, wafatnya, meninggalnya Yazid, matinya Yazid
tidak membuat Bani Umayyah kemudian tumbang. Masih digantikan satu demi satu oleh Bani Umayyah. Baik dari keluarga Marwan bin Hakam, terus menerus sampai nanti di zaman Imam Ja'far baru terguling. Dalam posisi seperti ini kata Imam Husain, dalam posisi keluarga Bani Umayyah sudah memegang 100% dan keluarga Rasul sudah tidak lagi disebut kecuali dalam laknatan. Kata Imam Husain, apa yang harus aku lakukan untuk umat kakekku Rasulullah? Kalau beliau tidak mungkin terbingungkan dengan agama ini. Imam Husain, didikan Rasulullah, didikan Amirul Mukminin, tidak mungkin bingung dengan apa yang dilakukan Bani Umayyah. Masalahnya masyarakat yang turun-temurun, mereka akan mengenal Islam melalui ini. Karena itu Imam Husain selalu menyampaikan li islahi ummati jaddi, untuk memperbaiki umat kakekku yang akan dikenalkan dengan Islam ala Bani Umayyah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rasul. Dalam posisi seperti inilah hanya Imam Husain yang bisa bangkit. Bahkan jika posisi ini dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin, tidak akan sehebat jika dilakukan oleh Imam Husain. Kenapa? Karena orang-orang masih melihat bahwa Imam Husain salah satu keluarga Rasul yang ada di Al-Quran. Banyak peristiwa-peristiwa Al-Quran yang mereka tahu sebagian mereka. Kalau pelakunya adalah Imam Husain. Ayat pencucian Ahlul Bait mereka masih tahu. Di sana ada Imam Husain. Ayat ketika memberikan makan kepada orang-orang miskin. Di sana ada Imam Husain. Ayat ketika sumpah berhala yang kita rayakan kemarin 24 Dzulhijjah. Di sana ada Imam Husain. Artinya masih banyak ayat-ayat yang terkait dengan Imam Husain. Dan Imam Husain waktu itu masih hidup. Lalu apa yang harus dilakukan Imam Husain? Dalam kondisi seperti ini, perlu antum tahu, di zaman Imam Ali tentara-tentaranya sudah banyak terbunuh. Sudah banyak yang terbunuh. Di zaman Imam Hasan, lebih lagi yang terbunuh, belum yang berkhianat. Sehingga ketika zaman Imam Husain, beliau tidak memiliki banyak tentara. Tidak memiliki banyak harta. Karena seluruhnya sudah dirampas. Sejak awal, tanah Fadak sudah diambil. Imam Husain tidak punya keekonomi. Tentara-tentara yang mulai dari ayahnya sudah banyak yang terbunuh. Dalam posisi seperti ini, kata Imam Husain, aku harus bangkit. Aku tidak bisa diam. Lalu beliau mulai menawarkan ke kota Madinah. Belum menawarkan di sepanjang jalan. Belum menawarkan di kota Mekah. Karena beliau tidak bisa lagi dibiarkan pemimpin seperti ini. Jika dibiarkan nanti, seluruh ajaran Islam ini akan berubah menjadi seperti yang diinginkan kekhalifaan. Tapi resikonya beliau sudah tahu, pasti terbunuh. Tapi jangan khawatir, kata Imam Husain. Akan muncul sebuah slogan. Jika sampai Imam Husain terbunuh, maka akan jadi berita di mana-mana. Bahwa ternyata Khalifah Rasulullah yang bernama Yazid membunuh cucu Rasulullah yang ada di Al-Quran. Pertentangan yang begitu hebat. Orang tidak lagi meragukan Imam Husain. Tidak lagi mempertanyakan siapa Imam Husain. Tapi jika Imam Husain terbunuh, maka orang-orang akan berkata, ternyata ini Khalifah Rasul yang membunuh cucunya Rasul. Mereka harus memilih di pihak mana hari itu. Apakah di pihak Khalifah Rasul yang membunuh cucunya Rasul, atau di pihak cucu Rasul yang terbunuh? Lalu mereka mulai bertanya, ada apa antara cucu Rasul dengan Khalifah Rasul? Terjadilah pertanyaan kemana-mana. Orang-orang mulai bangkit. Kenapa ini? Perlu antum tahu, ketika jasad Al-Husain terbunuh, tapi pesan Imam Husain begitu hidup. Dan andai tidak ada Karbala, perlu antum tahu, Bani Umayyah tidak akan pernah tertumbangkan. Karena Bani Abbasiyah
ketika menumbangkan Bani Umayyah. Slogan yang disampaikan oleh Bani Abbasiyah adalah slogan kembali kepada keluarga Rasul dan kembali kepada peristiwa Karbala. Kalau bukan karena terbunuhnya Al-Husain, sampai hari ini pun Bani Umayyah mungkin masih akan memegang peran. Tidak akan terkalahkan. Karena mereka begitu kuat. Seluruhnya mereka kuasai dengan kekuatan, dengan kekejaman, dengan segala macam. Sehingga tidak ada yang berani bicara. Antum bisa bayangkan jika Islam ala Rasul yang ditulis menurut versi Ahlul Bait diganti oleh Bani Umayyah selama 1000 tahun, maka tidak ada berita lagi tentang Islam kecuali yang dari keluarga Bani Umayyah ini. Seluruh buku akan tenggelam, seluruh cerita akan hilang. Disinilah Al-Husain bangkit, meminta agar didukung. Sebagian mendukung, kemudian sebagian ketakutan. Madinah meninggalkan Al-Husain, dan akhirnya setelah terbunuhnya Al-Husain, Madinah dibersihkan oleh Yazid. Ribuan orang dibunuh, ribuan wanita diperlakukan tidak senonoh, anak-anak dibunuh karena mereka meninggalkan Al-Husain. Tidak ada yang disisakan oleh Yazid. Madinah begitu sedikit dihabiskan. Siapapun yang bangkit dihabiskan. Sehingga tidak ada lagi yang berani bangkit setelah itu. Nah, kondisi seperti inilah yang memaksa Imam Husain untuk berkorban, dan tidak ada lagi yang bisa beliau berikan kecuali darah beliau, kematian beliau. Karena itu beliau selalu menyampaikan, agama ini tidak lagi dikenal kecuali dengan kematianku. Faya suyufu khudini, wahai pedang ambil. Yang penting setelah itu pesanku tersampaikan. Li islahi ummati jati. Setelah Imam Husain berkorban, keluarga-keluarganya dibunuh, kehausan, berlari-lari dari satu kemah ke kemah lain, ditawan, diperjalankan hampir 1000 kilometer. Anehnya sampai hari ini antum bisa melihat. Pernahkah terbayang sama antum? Hari ini, setelah 1000 tahun lebih, setelah seluruh media bisa antum baca, seluruh buku bisa dibaca, jangan menoleh ke tempat lain. Antum toleh ke kota Lombok, ke daerah Lombok, ke Pulau Lombok. Berapa banyak yang mengenang peristiwa Karbala? Adakah 1%? Atau mungkin 0,0,0% yang mengenang peristiwa Karbala hari ini dengan apa yang dilakukan Imam Husain? Bahkan sebagian menjadi risih dengan acara-acara Karbala, dengan acara-acara mengenang Al-Husain. Hari ini alhamdulillah kita diperkenalkan oleh Allah kepada Karbala dan kepada Al-Husain. Kita tahu besarnya perjuangan Al-Husain untuk kita masing-masing. Kita tahu nilainya. Sehingga kita tidak bermabuk-mabukan. Kita tidak bermain dengan anjing, dengan kera dan segala macam. Kita mengenal agama yang dibawa Rasul. Itu semua berkah dari pengorbanan Al-Husain. Sehingga tidak sedikit pun kita bisa berterima kasih kepada beliau. Tidak sedikit pun bisa melakukan apapun kecuali mengenang hal-hal seperti ini. Jadi jangan heran jika dikatakan satu tetesan mengenang Al-Husain bisa menghapus dosa. Bagaimana tidak? Beliau yang mengalirkan seluruh agama ini kepada jalan yang sebenarnya. Setelah dibelokkan oleh keluarga Bani Umayyah. Seluruh kehancuran Bani Umayyah tidak lain kecuali karena Karbala. Semuanya karena Karbala. Jadi jangan salahkan tangisan-tangisan orang yang mengenang Al-Husain. Antum perlu catat, orang yang menangisi Al-Husain karena didolimin. Orang yang mengenal Imam Husain dan menangisinya karena diperlakukan begini dulu, itulah nanti orang-orang yang hari ini membela Palestina.
Yang membela Palestina hanyalah orang yang mengenal Al-Husain. Tanyakan kepada Mesir, tanyakan kepada Yordan, tanyakan kepada Saudi, tanyakan kepada Oman, tanyakan kepada mereka. Kenapa mereka tidak pernah mengenang Palestina yang sedang dibunuh dan didolimin? Mereka tidak mengenang Palestina karena mereka tidak pernah mengenang apa yang terjadi kepada Al-Husain. Tidak pernah menangisi Al-Husain sehingga mereka tidak pernah menangisi Palestina. Mereka tidak tahu kedoliman apa yang dialami oleh Palestina hari ini. Mereka makan mewah, mereka hidup mewah. Mereka tidak tahu jika Palestina didolimi sebagaimana mereka tidak pernah tahu kalau Al-Husain didolimi. Kenapa Irak, Iran, Lebanon, Yaman, kenapa semua membela Palestina? Mereka membela karena mereka lah orang yang mengenal siapa orang yang dolim dan siapa yang didolimi. Air mata mereka lah yang membuat mereka prihatin terhadap kondisi Palestina. Jika bukan karena Karbala, bukan karena Al-Husain, kita tidak akan pernah hari ini juga menangisi Palestina. Akhirnya, saya cuma menyampaikan bahwa sebenarnya pengorbanan Al-Husain yang terpenting adalah li-islahi ummati jaddi. Dan umat itu yang dimaksud salah satunya adalah kita yang duduk hari ini. Yang kemudian mengenang dan mengenal Islam versi Ahlul Bait. Begitu agungnya hari-hari seperti ini. Satu saat Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih membuat acara Karbala di rumah. Selesai acara, kemudian orang-orang melihat Imam Ja'far tidak ada di dalam rumahnya. Beliau duduk di luar. Selesai acara mereka keluar menemui Imam Ja'far. Kata mereka, wahai Imam Ja'far, acara ini engkau yang membuat dan engkaulah cucu Rasulullah. Yang punya acara ini adalah engkau, wahai Imam. Kami datang bertakziah kepadamu. Tapi kenapa engkau di luar? Kenapa engkau tidak ada di dalam? Kata Imam Ja'far sambil menangis. Kata beliau, wallahi, dalam acara Asyura seperti ini, kata Imam Ja'far, aku melihat kakekku Rasulullah hadir di tengah-tengah kalian tadi, kata Imam Ja'far. Ibuku Fatimah Zahra juga hadir di tengah-tengah itu. Ayahku Amirul Mukminin juga hadir, kata Imam Ja'far. Dan ayahku Al-Hasan juga hadir. Bagaimana mungkin aku duduk di dalam sementara mereka ada di dalam acara itu? Ayo ikhwan, jika antum membuat acara kematian kakek antum, keluarga antum, ana buat dia di rumah ana. Sengaja ana buat acara untuk kakek antum di rumah ana. Apakah antum tidak hadir ke rumah ana? Sementara ana buat untuk kakek antum. Apakah anda berpikir Sayyidah Fatimah Zahra tidak hadir dalam acara-acara seperti ini? Lalu setiap dari kita mencoba berbuat apa yang bisa kita lakukan untuk acara-acara seperti ini. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang kau lakukan wahai Imam Ja'far di luar rumah ini? Kata Imam Ja'far, demi Allah, aku yang mengatur sandalnya orang-orang yang hadir ini seluruhnya. Karena aku ingin syafaat dari kakekku Al-Husain. Setiap dari kita mesti menunjukkan apa perannya dalam hal-hal seperti ini. Hati-hati, ini acaranya Al-Husain. Setiap orang harus sadar ini acaranya Al-Husain. Tampilkan yang terbaik. Jika anda berbuat hari ini, berbuatlah yang terbaik untuk acara ini. Jika anda berbicara untuk acara ini, berbicaralah yang terbaik. Karena acara ini milik Al-Husain. Jika anda punya hati, jadikan hati anda yang terbaik, yang terbersih untuk acara-acara seperti ini. Semasing-masing dari kita mesti menampilkan kepada Al-Husain apa yang kita bisa berikan dalam acara-acara seperti ini. Sehingga kita tercatat dalam lembaran-lembaran syafaat Al-Husain. Salamullahi alaih. Setiap anda silahkan berperan.
Silakan berbuat. Semuanya akan dinilai oleh Al-Husain. Tidak dinilai oleh siapapun. Karena acara ini acaranya beliau. Yang hadir kakek-kakek beliau. Janji beliau, kata beliau, demi Allah, siapa yang berziarah kepadaku, baik ke Karbala maupun di tempat-tempat dari kejauhan, kata Imam Husain, jika dia ziarah kepadaku dengan hati yang bersih, ada sebuah perubahan. Kata Imam Husain, demi Allah, aku akan angkat dia dari api neraka jahanam walaupun ada yang paling bawah. Itu yang kita harapkan dalam acara-acara seperti ini. Adanya sebuah perubahan. Kebaikan yang kita tunggu, yang akan diberikan oleh Al-Husain dan keluarga-keluarga Al-Husain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akan membaca tawassul atas nama Al-Husain. Ya Aba Abdillah, Ya Husain ibn Ali, inni tawajjahtu bikum wastashfatu bikum ya Husaina ya ibn Rasulillah, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ilallah wa qaddamnaka baina yadai hajatina ya wajihan indallah isfalana indallah ya wajihan indallah isfalana indallah ya wajihan indallah isfalana indallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.